بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إلا في هذه الليلة المباركة بالتوفيق والعام من الله تعالى نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهل لنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. آمين. تفضل. تفضل. الأمهات والأخوات، كنا في لقائنا الماضي ما زلنا في الدرس الثاني، أو في آخر الدرس في آخر الدرس الثاني، أليس كذلك؟ Bala. لا لا. كنا وصلنا عند التدريب الثالث عشر. Yang paling terakhir yang kita baca adalah latihan 13. نقرأ أو نبدأ قراءة التدريبات هذه الليلة بالتمرين الرابع عشر، latihan 14. هناك السؤال: ما ضد المريض؟ ما ضد المريض؟ ما معنى ضد أمهات؟ ضد بمعنى عكس. مثلا كبير عكس الصغير، بمعنى كبير ضد صغير. قريب عكس بعيد، أو قريب ضد بعيد. صعب، صعب عكس سهل، أو صعب ضد سهل. ما معنى ضد إذا أمهات؟ Halo, Bu Wiyanti yang ditunjuk. Wiyanti، تفضل ويانتي. Nama هذا Ustaz. نعم. ما ضد المريض؟ Afwan Ustaz? ما ضد المريض؟ التمرين الرابع عشر. Ini. تفضل. Oh, ini lawan katanya. As-sahih Ustaz. نعم. نعم، المريض ضده الصحيح. جيد. Sahih. Jadi lawan kata ضده itu maknanya lawan kata, gitu Ibu ya? Atau aks, Ustaz. aksun atau ضد. ضد aslinya bod dal dal ضد. Sedangkan aksun ain kaf sin, aksun, akasa, aks atau ضد. وفقنا الله جميعا. Ma ضدul marid, apa lawan kata dari marid? Jawaban Ibu Yanti tadi sahih, as-sahih. Betul sekali, as-sahih. As-sahih itu makna asalnya adalah sehat, lawan dari marid, ya, sakit. Itu asal maknanya, makna asalnya. Namun seringkali kata sahih itu digunakan dalam konteks yang lain sebagai majaz. Nah, makna hakikinya, makna yang sebenarnya adalah sehat. Tapi ketika kita menjumpai istilah sahih pada hadis, hadis sahih, misalnya seperti itu. Nah, hadis
sahih itu adalah hadis yang tidak mempunyai cacat, baik secara matannya, lafaz matannya, maupun secara sanad, riwayat. Makanya eh, karena tidak ada cacatnya itu, tidak ada illahnya, maka disebut hadisnya hadis sahih. Ya, secara majas itu kan, karena tidak ada aib, tidak ada cacat. Lawan dari sahih itu biasanya bisa disebut ma'lul. Ma'lul ada cacat. Bisa dhaif, bisa muttarib, bisa hasan, dan seterusnya. Itu macam-macam kekuatan, tingkatan kekuatan hadis. Subhanallah, jadi. Ibu-ibu sekalian, kalau eh, misalkan mendengar istilah ada hadis sahih, kemudian ada hadis dhaif, kemudian ada hadis hasan, ada hasan li ghairihi, kemudian hadis muttarib, hadis ahad, hadis mutawatir. Itu bingung tidak ibu sekalian? Atau sudah paham nah, gitu, seperti itu. Istilah-istilah derajat hadis seperti itu. Bingung tidak Mas? Bingung, Ustaz. Masih nggak paham. Berarti kalau misalkan ada ustadz atau ada dai itu, meskipun menukil hadis-hadis ini hasan li ghairihi. Oh, ya, yang penting gitu aja lah. Gitu ya, Ibu, ya. Iya, bener, Ustaz. Biasanya dijelasin lagi sama Ustaznya, Ustaz. Oh gitu. Hadis mutharib Hadis. misalkan. Hadis mutharib. Hadis ahad. Tapi nggak harus tahu juga sih. Itu nggak harus, nggak wajib diketahui orang ilmu anak. Ya, dan biasanya pelajarinya di bidang ilmu mustalahul hadis. Jadi bukan di ilmu hadisnya. Nah, di antara ilmu hadis itu banyak cabangnya, di antaranya adalah mustalahul hadis. Mustalahul hadis. Pernah lagi. Ada kitab yang mudah sebenarnya untuk mustalah hadis. Ada Taisir Mustalahil Hadis. Itu kitab yang mudah dan bahkan sudah ada yang membuatkan bagan-bagan bagian yang lebih mudah, lebih paham tingkatan-tingkatan. وفقنا الله الجميع. نستمر معها إلى صفحة بعدها. الصفحة بعدها هناك تمرينات. التمرين الخامس عشر، السادس عشر، والسابع عشر. وهذه التمرينات كالواجب عليكن، أليس كذلك؟ Alah. لا لا. Ini kan PR Ibu ya, dan Alhamdulillah Ibu sekarang sudah mengumpulkan PR ini, kecuali yang belum. Oh, dikumpulkan, Ustaz. Ini serta orang. Bahani udah belum? Hehehe, Ibu pakai nanya. Kirain di ini Apa aja. Ya, ya Ustaz, Afwan. لا سيسر الله. طيب. خير ننظر ننظر سيد. طيب، ننظر الأجوبة. التمرين الخامس عشر، هاتي ماضي الأفعال الآتية. Sebutkan fi'lun madin dari fi'lun-fi'lun berikut. Kemarin saya sampaikan kepada umat sekalian, mungkin dari mulai awal jilid 3 ini sampai bisa jadi nanti sampai akhir jilid 3 ini saya. Atau sampai pertengahan semester 6. Semester apa? Pertengahan semester 7. Itu nanti setiap akhir bab itu seringkali kita menjumpai latihan-latihan seperti ini. Ada hati madhil af'al, hati mufrad asma, hati jam'al asma, hati mudhari al af'al seperti itu. Uh, dan uh, latihan-latihan seperti ini sekaligus juga kita manfaatkan untuk latihan membuka kamus ibu sekalian. Dan kemarin saya anjurkan kepada ibu sekalian untuk mencari jawabannya di kamus, pastikan di kamus ya kan ibu ya. Dan Ya, Ustaz. kamus yang
paling mudah kita gunakan adalah kamus elektronik menggunakan Al-Ma'ani, baik dari webnya atau menggunakan aplikasi baik Android maupun iPhone. Dan tapi saya mungkin lebih menganjurkan pakai web itu, saya mungkin lebih fleksibel, lebih mudah dan Assalamualaikum. lebih enak tampilannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Bu Ashraf. Ahlan, Afwan Ustaz tadi ada nenek-nenek jadi bukan niatnya terlambat sih. Afwan Ustaz. Allah wabarakatuh. Astagfirullah. Allah wabarakatuh. Tapi nggak apa-apa kan, Mas? Kenapa Ustaz? Tapi nggak apa-apa kan? Nggak Enggak Nggak kenapa-kenapa apa-apa. apa-apa. kan? Iya neneknya kenapa Mbak Bu Ada Asrop? butuh sedikit lah. Ya enggak Oh, apa-apa Allah Ustaz. wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Ya. Astagfirullah Ustaz. Nah, yang penting nggak ada apa-apa gitu. Nggak Alhamdulillah kemasukan enggak. ular. Ya, di rumah saya beberapa hari yang lalu ada ular besar Hmm, masuk rumah Ustaz. yang di belakang di kamar mandi. Oh, tepatnya Nah, nakutin dan ular. namanya di desa kan. Dengan kan di desa, saya saja dulu waktu di Jakarta Timur dong, ada biawak yang masuk di kamar mandi keluar dari kloset gitu. Sekarang hidup di desa lebih lebih familiar lagi. Alhamdulillah, semoga Allah lindungi kita. Hmm. Wanita belum masuk, wanita belum masuk Ah, Ustaz. nah, sahih. Sahih. Kita coba ulas sekalian jawab satu persatu. Ibu-ibu sekalian masih bingung tidak untuk membuka kamus? Ih, Eh, saya nggak ketemu Salah tidak? Ustaz. Arabi pun ngisinya kan di situ suruh ngisi katanya, tapi nggak bisa. Tinggal diketik saja. Ya Bu Ashraf pakai pakai HP atau iya pakai Kak. laptop atau Ustaz, komputer gitu untuk HP, mengakses web? Pakai HP kan? HP. Iya, apa salah pencet ya? Iya. Saya lupa yang dulu diajarin Ustaz itu kok nggak nyambung. Masa nggak nyambung? Jadi, Iya, kan Arabi kan Ustaz ya. sahih. Nah, itu ketika Arabi kemarin itu pencetnya apa ya? Masukkan kata gitu. Itu bahasa Arab. Dan ketika masukkan kata eh, nggak muncul. Kurang tahu. Memang salah kali Ustadz saya. Bentar. Kalau saya mau buka Zoom sampai teks. Jadi untuk membuka Al-Ma'ani itu kan tapi sudah terbuka webnya, oh, ibu sekalian. Udah Ustadz. Kalau Mbak Hani, Bu Dita, dan Bu Yanti, insya Allah ada kendala juga tidak? Atau sudah lancar untuk mengakses Al-Ma'ani? Ini aja baru download nih Ustadz Almani. Apa? Adanya Tapi kamus Arab Indonesia kalau saya misalkan Ustadz. menggunakan web, itu mungkin lebih fleksibel. Lebih Nah, web lebih ini ya Ustadz ya. dan biasanya tampilannya lebih lengkap biasanya. Yang muncul jawaban itu lebih lengkap dapatnya. Almani. Jadi tinggal ketik saja Al-Ma'ani. Almani. Baik menggunakan bahasa Arab atau bahasa Indonesia tidak masalah. Al-Ma'ani. Saya mau buka aja. Ini Saya tampilkan dulu. dictionary ya Ustadz. Arab Arab ke Indonesia. Keluarnya kayak gitu Ustadz. Gimana? Yang di grup.
Jangan yang PDF. Jangan Al-Ma'ani. Sudah ketik Al-Ma'ani satu gitu saja. Oh, Iya. Al-Ma'ani. Hmm. aman sudah. Terus yang dipencet yang mana lagi, Ustaz? Sudah nih. Coba-coba pokoknya saya tampilkan. Ya, oke, saya mau masuk ke Oh iya, lebih mudah dengan web ya Ustaz ya. nah, Tinggal di searching ya ini ini. tulisannya. Hmm. Ya, ya, ya. Ini keyboardnya diganti Arab dulu kan ya Ustadz ya? Arab tuh Hai, Arab ya. maafnya Arab. Bentar. Saya ganti keyboardnya juga lupa ini caranya. Di itu di yang tanda apa namanya? Globe, globe itu bola dunia itu. Tapi nggak pernah dipakai. Ya, Hamal yahmilu hamal yahmilu hamal Baik. yatlu. Oh, Ustaz. Ya, sekalian praktek. Iya. Itunya diganti Arab sama Arab, Bu Asrokah udah ya. Aduh. Ya, Oh iya, saya mau munculkan tampilan Iya, layar HP saya dulu saya. sekalian di Iya, Ustaz. layar ada syarah. Baik, mungkin Iya. kita buka browser Om ya. Kita buka browser misalkan, terus Hmm, kemudian kita man. ketik bisa pakai Arab. Kalau pakai Arab al-ma'ani. Ani. Demikian kita ketik sudah seperti ini saja, tidak tidak ditambah yang lain-lain. Al-ma'ani begitu saja. Iya, Jelas Ustaz. Ibu ya. Kemudian kita cari sana Dari paling atas muncul. Paling atas muncul webnya Al-Ma'ani. klik. Iya, Langsung masuk, sama. Om. Mm-mm. Persis. Langsung masuk seperti itu. Iya. Kalau di Bu Ashrah bagaimana? Atau Oh, pas linknya kali Bu Asroh Asus ininya. Oh, ternyata Bu Pas Ashrah tidak ada itu di. kali. Oh, nggak ada ya. Milu. Pas searchingnya mungkin Ustadz Bu Asroha ininya. Oh, ada ini Ustadz. Oh, cuman nggak aktif Nah, ini. Arab-Arab eh, pilihannya kan Iya, ya. pilihnya Arab Terus nah Saudi. tadi lupa Arab di Indonesia jadi tampilannya beda. di Iya, si- nah, di sini ada bagian atas ini Ibu sekalian. Di bagian kenapa? atas di pojok ini ada Al-Arabiyah, gitu kan? Maka Iya, kalau kita klik tadi yang pojok bagian kiri atas itu, maka akan muncul pilihan bahasa seperti ini. Biarkan iya, Al-Arabiyah tetap. Biarkan Al-Arabiyah tetap. Kemudian juga pada bagian kolom search itu, di sana ada juga pilihan Mu'jam Arabi ini yang bagian warna hijau, iya. hijau Jadi apa itu? Hijau, ya hijau hijau. itulah. Mm-mm. Nah, itu kalau ada panah ke bawah itu ada pilihan seperti itu muncul. Ada Mu'jam Arabi, Iya, Arabi Injilizi Arab. berarti Arabic Pajak English. ya. Nah, kemudian Arabi Faransi berarti Arabic Prancis. Yang penting cari saja yang Arabi itu. Ya, Robi. Arabi atau Arabic itu Langsung lebih lebih mudah. Maksudnya lebih mudah itu nanti pilihan apa namanya hasil jawabannya itu lebih lengkap. Memang bisa sih kalau misalkan kita yang bagian atas tadi kita rubah menjadi bahasa Indonesia misalkan. Hmm. Bisa juga, tapi jawabannya nanti tidak selengkap yang menggunakan bahasa Arab. Gitu Ibu ya. Iya, Ustadz. Bisa juga sebenarnya artinya kalau misalnya kita cari artinya bahasa Indonesia kita ada juga seperti ini kalau yang kita cari bahasa Indonesia. Kalau kita rubah lagi bahasanya yang bagian atas itu Arab-Arab. bagian kita Al-Arabiyah. Jadi ada Iya. dua setting bahasa di situ Ibu sekalian ya. Ada dua setting bahasa. Yang pertama, yang pojok kiri atas itu, yang ada panah ke bawah yang tulisannya Al-Arabiyah, itu bahasa yang kita gunakan di web ini. Bahasa apa? Nanti baru artinya kepencet sesuai dengan sama itu. dengan yang Ustadz berikan ini Ustadz. Kemarin-kemarin Bagaimana Om? nggak kayak begini tampilannya Ustadz. Sekarang Oh, sudah seperti ini Om. Sekarang Kemarin-kemarin sama. Oh, saya kemarin kemarin klik nggak bisa masih juga Om. salah.
Dah ya Bu Asroha bisa. Iya, kemarin kan Ustadz ngajarin begini, cuman kemarin kok nggak Eh, tampil begini gitu Ustadz. Jadi Atau gimana? bahasanya. kayaknya harus diruqyah dulu. Biasanya pakai ini saya Ustadz. Kalau ini yang Arab Indonesia yang apa Kamus Al Munawir itu Ustadz. Boleh juga, boleh juga. Hmm. Al-Munawwir. Tapi masih lengkap Al-Ma'ani. Masih Dari ya kalau Ustadz ya. terutama yang ini, yang Arabic seperti ini lebih Iya, lengkap untuk kalian. lengkap ya Ustadz ya. Karena nanti kalau kita perhatikan di sini misalkan ada contoh yang disebutkan di situ ada qalaqa yang merupakan fi'lun. Qalaqa Mm-mm. itu disebutkan di situ mudhari'nya yatluqu. Iya, Kemudian ya betul. disebutkan masdarnya qalaqun atau tuluqun, talqon itu bentuk Oh masdarnya ada iya. tiga Iya. disebutkan semuanya. Kemudian fahuwa taliqun wa taliqun itu bentuk isim fa'il dan sifat musyabbahannya. Kemudian wal maf'ul matluq ini isim maf'ul. Kemudian di bawahnya akan selalu muncul contoh-contoh penerapan dalam susunan kalimat. Maka Hmm. biasanya sesuai dengan konteksnya maknanya bisa berbeda-beda. Gitu Ibu ya. Makanya di Hmm. sana ada contoh susunan kalimatnya. Kalau konteksnya berbeda maknanya bisa berbeda. Subhanallah jami'an. Begitu Ya, Ibu Bu, ya. Mbak Hani. Saya tampilannya gitu, Ustadz. Arab-Arab sih, tapi tampilannya beda sama di layarnya Ustadz ya. Udah Arab-Arab. Eh, Arab-Arab tampilannya beda. Bedanya gimana? Mm-mm. Itu saya udah kirim ke grup sih, Ustadz. Oh, kirim ke grup. Mana Mm-mm. grupnya? Oh iya, kayak Coba, gitu. Ustadz. Heeh. Oh gini ya tampilannya. Ya benar sama betul ini ya Milo. Sama ya. Ya, Milu kan ya. Ya betul Bu. Oh, sama Wianti ya. Oh, ini bahasa Urdu ini Om. Yang Oh, Eh, eh, astagfirullah. oh bahasa Arab tuh Arab ya Oh, bahasanya itu. kanannya ya, kanannya. Iya betul. iya Jadi saya iya. sampaikan tadi ada dua setting Om ya. Ada dua setting. Setting bahasa yang pertama adalah yang di atas, yang pojok atas itu pojok kiri atas. Ini adalah setting bahasa utamanya. Kemudian juga pilihan kamus di hijau yang di samping kolom search itu, Mm-mm. hijau kursi panjang itu, Mm. dipilih juga yang Arabi atau di sini, wah kok muncul jadi Paling lain bawah ternyata Al-Ma'ani. Ustadz. Dia di bawah betul betul Bu. Iya. Jadi, Alhamdulillah. Mbak Hani gimana Mbak Hani? Mbak Hani, Belum Mbak Hani suaranya. belum ngantuk ya Mbak Hani? Mana nih Ya, Mbak Milu. Hani? Oh, kalau Ustadz layarnya belum diketik ya, Milunya belum ya Ustadz? Oh, kalau misalkan tadi apa Om? Yahmilu ya, kita coba Ini Iya, ya ketikkan jadi suara jawabannya. saya. Heeh. Misalkan ya Yahmilu. Milu. Nah, kita ketik seperti ini Mas. Ya. Mm-mm. Kita ketik seperti ini Yahmilu, kemudian tinggal kita enter, langsung muncul jawabannya. Ya. Jawabannya keluar. Oh iya, udah sama Yap, Ustadz. kalau Thayyib, di sini yang kita cari adalah fi'lun kan Ibu ya. Maka di sana cari yang fi'lun, bukan yang ism. Kalau misalkan di sana kan ada keterangan apakah ini kata ism atau kata fi'lun di kurung di sana. Setelah Ya. kata di sana ada Setelah di dalam kurung itu ada Mm-mm. keterangan apakah ism atau fi'lun. Yang kita cari adalah fi'lun, maka cari yang fi'lun. Di sana hamala. Sama. Oh, fi'lun Sama. madhinya langsung ketemu. Ini hamala ya kan Ibu ya? Ya Oh Ustaz. iya, iya. Masya Allah. Baik. Kemudian di sana hamala bi, hamala ala, hamala an, yahmilu hamlan fahuwa hamil. Kemudian di sana ada warna biru yang tulisannya al-mazid. Ini maksudnya tampilkan lebih banyak. Masjid itu tampilkan lebih banyak. Banyak ya. Hmm. Oh Kalau betul. mukhtasar sembunyikan. Nah, seperti itu tinggal dipencet-pencet seperti itu. Kalau mau lengkap al-mazid itu Yang lebih dipencet. banyak Itu ya. ya. Dan Ya. Mas. Kan di sana Hamala. kemudian di bawahnya ada contoh-contoh jumlah, contoh-contoh jumlah menggunakan fi'lun yang kita cari itu. Maka biasanya maknanya berbeda-beda tergantung konteks. Iya. Ya Itu ya kan. ya. Karena banyak juga ya Ustadz Misalkan, nongol menulis. nah, Mbak Mustahil. Sabar jalan Om, Nongol. kayak Mbak Hani. namanya juga gratis.
Iya betul. Dapat juga Ah, gratisan. Mbak Hani Jadi sekarang kayaknya misalkan Nah, nah, Bu. gimana? nah, Oh, ini udah ketemu belum? gimana Pak Hani? Enak nih pakai gini Mbak Hani. Kamus Oh iya, bisa. ini udah kebuka tapi apa ya? Apa katanya Yahmilu ya? Yahmilu Ya, ya ya Ustadz. Milo. Nah, Tuh kayak gitu tuh Mbak Hani kayak tampilan di itu tuh. Ya kayak Ustadz banget ya, Bu. Udah kan? Tapi ini tampilannya nggak kayak Ustadz. Gimana ya Oh ini? bahasanya kali Mbak Hani bahasanya belum Al Arab coba Arab. coba Al-Ma'ani. di Arab screenshot. Urdu sama kayak tadi saya. Oh iya, sama kayak Bu Edita, betul. Ayo Mbak Hani Ya, bikin yang Arab. settingan bahasanya mungkin kalau misalkan tampilannya belum sama, maka di sana Ah, ada Ya. dua pilihan settingan. Eh, yang setting yang pertama itu bahasa yang paling atas. Di sana ada kolom pilihan paling atas yang kiri, bagian kiri atas. Di sana Al-Arabiyah. Atau kalau misalkan bahasanya masih bahasa Indonesia, bisa di sebelah kanan. Maka dipilih yang Al-Arabiyah. Ini coba misalnya saya klik, maka akan muncul pilihan bahasa seperti ini. nah, Dipilih itu yang udah kayaknya udah Al-Arabiyah. deh. Plus, Saya udah berikutnya di sana tadi. ada setting yang kedua. Setting yang kedua adalah yang di samping kolom chat, yaitu ada blok warna hijau. Di Nah, sana dipilih. ah, Di sana dipilih. Kalau pilihannya di sana macam macam jenis kamus, apakah kamus Arabi atau Arabi Inggrizi, maka pilih yang Arabi. Tapi kalau misalkan ah, muncul pilihannya seperti yang punya saya, maka pilih yang Al-Ma'ani, Al-Jami. saya udah pilih Al-Arabi, Ustadz. Sudah? Terus Heeh. Terus munculnya seperti apa, Mbak? Coba di Em, refresh, Mbak. sebentar. Ya pilihannya tuh kayak gitu, Arobi, Inkar, in kayak gitu-gitu kan kayaknya nih. Nah, itu saya pilih paling bawah di sini Arobi, udah. Tapi ada masalah nggak Tar dulu ya, yang muncul? tampilannya sama nggak ya? Sebentar, Ustaz Afan. Ta'rifu, oh di situ ya. Tar dulu, Ustaz. Sama nggak sih tampilannya? Oh ya, udah Ustaz. Masya Allah ya nah, Ustaz. sip. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mahat, yang lain mungkin masih ada kendala, Mahat. Tadi Tadi Mbak kalau Asma, kata insya Allah Ustaz, sudah nggak dari masalah. situ bisa di yang lengkap atau gimana itu gimana Ustaz carinya? Apa? Yang Bagaimana? lengkap oh diklik itu yang apa tadi Ustadz? Oh, Mau yang sekarang dia berubah loh, Ustaz. Tadi kan saya pilihannya cuma Arobi. Sekarang namanya udah Al-Ma'ani Jami'ah Al-Jami. gitu. Sahih, Al-Jami. Kayak Ah, yang pertama memang seperti itu. Seperti oh, punya saya Masya Allah. juga demikian. Pertama tadi Ah, Arabi. Nah, setelah kita ya. cari, kita gunakan untuk mencari, maka di sana yang muncul adalah pilihan jenis kamusnya. Jadi di situ sebenarnya Nah, macam-macam kamus itu. Nama-nama di situ iya. Al-Jami, Al-Ma'ani, atau Al-Ma'ani, Al-Jami, kemudian Maliyah, Quran. Quran ini kamus Quran. Kalau misalkan istilah di dalam Al-Quran, itu Oh iya, ya, Ustaz. maknanya apa? Kemudian Mukhtarus Syiham. Jadi itu nama-nama mu'jam semua. Dari lisanul Benar. Arab. Jadi pilih yang Al-Ma'ani, Al-Jami. Lengkap ya. Dan untuk yang biasanya kalau kita cari adalah fi'lun, maka untuk fi'lun itu biasanya muncul lengkap. Ada fi'lun madhinya apa, fi'lun mudhari'nya, kemudian masdarnya, dan macam-macam masdarnya semuanya disebutkan dengan lengkap. Kemudian isim fa'il, isim maf'ul akan disebutkan semuanya. Hanya saja karena banyak biasanya akan ada muncul blok warna biru al-mazid itu seperti itu. Karena biasanya ada yang disingkat disembunyikan seperti itu. Al-mazid itu maksudnya adalah tampilkan lebih banyak. Maka kalau mau terlihat lengkap, kita klik saja al-mazid. Al-Mazid tuh di mana ngekliknya Ustaz? Jadi Oh, al-mazid itu kan warnanya biru ya. oh Warnanya iya, berbeda. ada ya, sebentar. Al-Mazid. Jika sudah diklik al-mazid, jadi tulisannya berubah jadi al-mukhtasar. Al-mukhtasar itu maksudnya Enam, 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 enam. tampilkan lebih sedikit. Al-Mukhtasar. Mantap. Nah, Ustadz kalau di kamus biasa kan kita pasti harus gunain kalimat dasarnya. Kalau di sini kita boleh ya Ustadz pakai masukin Boleh fil pakai mudhari. mau masukin apa saja nggak boleh.
Kamu Oh, masukin apa saja boleh, boleh. boleh, boleh. Oh, Mau Ya udah, masukin dia apa saja nah, boleh. Mbak Hani dijajal. nah, dia maksudnya dia nggak akan ngaco Mau gitu ya Ustaz. Iya. mau masukin fi'il madhi, fi'il Ngaco. mudhari, atau fi'il amr, atau Iya, masdar, iya. atau Nggak, biasanya isim dia nggak mau baca apa gitu itu loh. bisa. Oh, Kalau nah, itu nah. males, tidak mau baca. Males tuh, Mbak Nah, Hani. nah. Tapi ini khusus bisa lengkap dan baik pembacaannya seperti ini kalau kita menggunakan yang bahasa Arab, yang Arabiyah. Tapi kalau kita menggunakan bahasanya bahasa Indonesia, nanti munculnya tidak terlalu banyak dan biasanya kalau misalkan tidak kurang tepat, maka juga memang agak sulit juga biasanya terbaca. Gitu ya, Ustadz ya. Kayak kamus Oxford ya jadinya. Sahih yang English namanya. Oh, insya Allah. Masih ada yang bingung tidak mahasiswa kalian? Bu Dita insya Allah sudah Kalau ketemu saya kan? sih bingungnya ini gunanya apa kok banyak banget. Terus yang kita mau gunain yang mana gitu Ustaz. Oh iya, kita kan untuk yang tugas kita itu hanya sekedar mencari fi'lun madinnya. Ya, saya. Kalau mencari fi'lun madinnya ya sudah ketemu itu. Yaitu Hamala gitu. hamala, gitu kan ya. Tapi Hmm. mungkin kalau misalkan yang kita cari adalah masdarnya, maka di sana juga disebutkan masdarnya. Ya, saya. Di sana hamala, hamlan di sana. Hamlan, hamlun itu masdarnya. Kalau mau kita cari adalah isim fa'ilnya, maka di sana fahuwa fa'il, apa fahuwa hamil. Hamil itu isim fa'ilnya. Hmm. Kemudian wal maf'ul itu isim maf'ulnya. Mahmul itu isim maf'ul, sebutan yang Cool. dikenai pekerjaan. Berarti harus hafal ya Kalau Ustaz. apalah Urutannya gitu kalau maksudnya hamala, enggak, hamala. ya singkat. Apa? Enggak, ini juga enggak sesuai dengan urutan. Oh, Di sana kan ada Ah, isyarat di sana. Hamala, hamala bi, hamala ala, hamala an, yahmilu. Maksudnya itu huruf huruf perantara yang digunakan setelah hamala itu macam-macam. Bisa hamala langsung, Amalan. hamala salam bisa Amalan. kan? Bisa hamala bi, Anak. bisa hamala ala, bisa hamala an. Kemudian mudhari'nya di sana setelahnya yahmilu. Yahmilu ini fi'lun mudhari'nya. Mudori. nah Mm-mm. Ustaz. Kemudian hamlan ini masdarnya. Ya, Namanya namanya masdar itu kan isem. Isem itu diakhiri tanwin. Nah, hamlan itu berarti masdar. Ustadz. Kemudian fahuwa, setelah fahuwa itu pasti isem fa'il. Di sana hamilun. Kemudian di sana Amin. maksudnya wal maf'ul di situ maksudnya adalah isem maf'ulnya. Isem maf'ulnya Oh, mahmul. gitu Ustaz. Mantap ya, Mbak Hani. Iya, iya. Ya udah Bu, siap jadi TKW ya Bu kita ya Bu. Ustadz dari TKW sama Hani. Tapi, tapi kalau mau nikah sama orang Arab nggak harus jadi TKW. Weh. Tuh. Sama chef Mbak Hani, sama chef. Titip satu Ustaz, nanti habis umroh. Titip saat. Emang barang. Enggak lah Bu, astagfirullah. Udah lanjut. Amin, Astagfirullah. amin Mbak Hani, Nah, amin. Enggak lah Bu, kalau udah memberikan yang Bu. terbaik. Yang terbaik ya Ustadz ya, Nah, amin. dulu ada tetangga kontrakan saya waktu kuliah dulu. Jadi kan dulu itu saya kontrak itu di lantai satu, tapi di lantai duanya itu buat kos-kosan banyak kamar, itu semuanya untuk tolibat gitu itu jadi tolibat. Dan kalau umumnya anak-anak kan ya baik komunikasinya dengan tolibat itu. Masya Di Allah. sana Jago nih ada anaknya Umi. Ya, tolibah, ada tolibah, kemudian di Libya itu tidak dilanjutkan, tapi pindah ke Sudan. Hmm. Karena ketika itu nikah memang, nikah, nikah gitu kan. Terus kemudian bawa ke Nikah Sudan. sama orang Suami Arab maksudnya Ustadz.
Enggak. Sama-sama orang Bandung. Oh, Eh, ke Sudan, terus kuliah di Sudan sampai selesai di sana. Tapi qadarullah ya, Allah mentakdirkan eh, mempunyai cerita yang lain. Dari qadarullah ternyata eh, akhirnya berpisah tuh, pasangan Masya Allah. yang orang Kenapa Bandung. Ustaz? Kenapa? Ya Kepo. karena takdir, takdir. Kirain nikah lagi Ustaz. Nah, namun pada prosesnya setelah beberapa waktu sendiri itu sempat ngajar juga pulang ke Indonesia yang perempuan ini ngajar di pesantren kemudian setelah itu menikah dengan eh, pengajar Al-Quran, Syekh yang Masya mengajar Allah. Al-Quran. Oh, Mbak Ani, mantap. Eh, Ibu mana, Masya Allah, Bu. Tahu kapasitas diri, Bu. Sama chef tuh Mbak Ani, Masya Allah. Berarti pas sekolah di sana Ustaz. Enggak Ustaz lah, Bu. maksudnya Ibu kan udah ngajar di sini, Bu. nikah nah, lagi di Indonesia, dari nikah chefnya yang di kedua di Indonesia. oh di Syekhnya Indonesia. di Indonesia. Syekhnya ngajar di pesantren di Indonesia. Iya. Oh di pesantren. Alhamdulillah. Ya namanya takdir itu kan Allah yang Maha Tahu dan pasti takdir Allah. Iya, terbaik ini Ustaz ya. Nah, untuk Mbak yang di Hani. bawahnya di sana itu adalah contoh jumlah, contoh prakteknya penerapannya dalam susunan kalimat. Misalkan hamalatil mar'ah. Hamalatil mar'ah itu maksudnya apa? Di sana Wanita. habilat. Habilat itu maknanya apa? Mengandung. Amin. Kalau dibilang hamalatil mar'ah, nah, berarti maksudnya seorang wanita itu mengandung. Hamala syai'a ala syai'i, alhaqahu bihi fi hukmihi. Hamalahu ala ghairi mahallihi, asa'a fahmahu. Itu maknanya berbeda-beda kalau konteksnya berbeda. Gitu ya, Bapak ya? Iya. Iya. Enggak, belum paham, Ustaz. Gimana, Ustaz? Maksudnya, Malah ini yang falan. poin-poin ke bawahnya tuh, itu penjelasan untuk apa, Itu Ustaz? Kalau contoh-contoh tadi kan, kalimat. Contoh-contoh susunan kalimat dengan konteks yang oh, berbeda. Contoh Hamalatil. susunan kalimat dengan konteks yang berbeda dan maknanya. Kalau konteksnya berbeda, maka maknanya berbeda. Beda. Iya Ustaz. Banyak sekali kan itu, maknanya berbeda-beda. Iya. Hamalasai. Khair. Khair. Baik. Begitu ya, Khair. Bu ya. Ada yang masih bingung tidak, Ibu sekalian? Insya Allah enggak Ustaz. Bu Anita nih yang belum masuk. Saya dari tadi dengerin doang, kagak ngerti apa yang diomongin. Masalah Nah, itu. diem aja. Ini Bu Anita buka kamus, buka kamus. Ya, sebenarnya Iya. Mbak Anita ini tawadhu sebenarnya. Karena dulu sudah tawadhu. Nah, Waduh. enggak Ustaz, saya itu ya tahu, iya jam, tapi waktu itu yang terakhir Ustaz semester, bukan semester lalu sih, semester 2 itu dua semester yang lalu ya. Nah, Yang ini tuh saya kayaknya ada masalah di ininya, apa, di cara pengoperasiannya itu gitu loh Ustaz. Ini Apa dari pakai pakai ini tapi enak nih. sedang mencoba tidak, Bu Anita? Atau beberapa hari waktu ini? itu update-nya saya nggak tahu, kayaknya salah apa ya, saya salah download apa yang gimana gitu. Jadi coba kalau yang ini pakai yang mana Ini Ustaz? pakai web saja. Ini pakai Aja web. wanita enak, gampang. Nah, jadi pakai web. Jadi tadi browser. Oh, web. King Jadi browser. browser ya. Saya nyarinya apa nih? Ngetik apa nih? Oh iya, Al. oh iya. Terlambat Bu Anita terlambat tadi. Iya betul. Ya, misalnya ada ibu saya sama ada Ah, tante saya masih ingin dulu nemenin nah, apa ini. kenapa saya salah lagi? Bahkan sekarang nampaknya Bu Anita juga tidak di ruangan yang biasanya, Bu Anita ya? Iya, saya mengungsi Ustadz. Suami saya di kamar, kan Ustadz Bagas. Terus kamarnya Rehan, saya biasa di kamarnya Rehan. Ada ibu saya kan nginep sama tante saya. Ini saya di ruang praktek. Allah, Jadinya Allah. kena ya Ustadz ya, karena ya. Linknya itu saya kirim ke wanita. Tuh Baik. tinggal Jadi saya ketik Almaan. apa nih Oh, Ustadz? jadi ini kan di browser ya. Di browser tinggal diketik Al-Ma'ani seperti ini. Al, bentar. Pakai pakai Arab kan ya?
Indonesia Ah, aja. bisa. Eh, Pakai eh, Indonesia bisa. Kalau pakai Indonesia, mungkin kita rubah dulu kayak Indonesia. enggak, Ustadz, Kalau ini kan saya ngetiknya pakai, oh iya, iya. Maksud, sebentar. Itu ah, saya Ini udah kan kirim saya link udah Bu masuk ke Anita. browser. Bentar, bentar. Ini kan saya udah masuk ke browser. Hmm. Saya ketiknya Al-Ma'ani Arab Indonesia itu pakai huruf Latin ya. Soalnya saya juga ada itu ketikan Almani Arab juga Arab ada. aja langsung, Anita. Tadi saya gitu. Almani Oh, Arab. pakai untuk Arab. Kalau ketik Arab gimana? Nggak usah tulisan Indonesia, tapi Almani Arab udah langsung klik keluar langsung. Pakai huruf Latin. Iya pakai huruf Indonesia gitu. Almani Coba, biasa coba, aja. coba. Bentar ya. Almani. sama ini. Aku- Oh, berarti ini ya Arab-Arab gitu. Ya tadi saya gitu Ustaz langsung. Arab-Arab. Oh, udah Sama keluar ini langsung. Arab-Arab. Nah, coba ya. Bentar, Klik bentar, Ustaz. keluar yang ke Ustaz tadi. Kalau saya tadi kamus Al-Ma'ani nggak keluar, dictionary Al-Ma'ani baru keluar. Oh iya lain lagi ya. Buat. Jadi gimana nih? Gimana nih? Saya ikut Almani yang mana nih? Arab. Biasanya, Oke. biasanya kalau kita ketik Al-Ma'ani, itu langsung Keluar. muncul di Nah, atas atau itu tinggal Almani diklik saja. dulu Mbak itu Bu Anita ya Ustadz ya. Coba Almani. Al-Ma'ani Arab gitu. Kalau kalau nggak bisa Almani aja yang kayak Ustadz juga nggak apa-apa, coba dulu. Itu tubuh gambarnya tubuh biru gitu tuh Bu. Ah, Kelihatan nggak tuh Bu? Sebentar. Kalau Bu Anita bisa keyboard di HP-nya bisa menggunakan keyboard Arab tidak? Bisa. bisa. Kalau misalkan bisa menggunakan Arab, maka Tulisan lebih Arab mending aja. langsung pakai Al-Ma'ani gitu. Oh iya, boleh juga. Al-Ma'ani. Mungkin lebih Yes. mudah seperti itu. Iya, bisa. Al-Ma'ani nanti Bisa insya Allah. diklik, Tunggu istrinya. langsung muncul paling atas. Oh Ya. iya, enak langsung. Tulisannya gini. Ma'ani. Mim. Nun. Ma'ani. Seperti di layar saya mau sebutkan di layar. Mim. Ma'anya Al-Ma'ani. digabung. Al-Ma'ani. Salah ini. Al-Ma'ain. Alif. Nun. Ya. Sip. Nih, langsung di enter. Ya, enter. Enter. Langsung. Dah. Dan kita Udah sudah tuh. enter, Ada maka tuh akan muncul paling atas. Nah, keluar. muncul paling atas. Keluar almaani.com. Betul, langsung aja klik itu. Langsung diklik. Oh, ini. Keluar kayak gini. Tapi ada yang Arab Indonesia gitu-gitu enggak? Nanti aja. Ini tadi kita bahas. Di sana kalau misalkan yang muncul itu tidak seperti yang saya share di layar, nah kan di sana ada dua settingan, settingan bahasa. Sudah Ustaz. Sudah. Ini Ah, semuanya Arab. Ini ya sudah berarti. al-kalimatul aktsar apalah ini. Nah, jadi Terus di sana kan kenapa? ada kolom search kan di situ ya. Tinggal diketik saja kata yang mau dicari apa. Misalkan tadi apa? Yahmilu. Keluar. Yahmilu. Kemudian kita enter, langsung di sana akan muncul jawaban-jawaban. Bahasa Sudah bismillah kan Pak Rika? Bu Anita bahasanya mungkin Ustadz belum yang Arab mungkin enggak. Ini udah Arab semua sampai keder ini. Udah Tapi Arab kan? tampilannya seperti di layar yang saya share tidak? Gitu. Sudah Ustaz, sebentar saya lagi mencoba, sebentar. Ya, lo. Klik. Klik ya. Langsung kayak yang keluar tuh. Takrif wa makna. Ya udah bagus. Mantap. Udah lah, itu nggak usah dibaca, langsung dilihat nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu. Nomor 1 itu kemudian di sana katanya apa, lalu perhatikan keterangan jenis kata di dalam kurung. Misalnya di dalam kurung ada isim, itu ada isim, ada fi'lun. Nah, yang kita cari adalah fi'lun ya kan Ibu ya. Maka langsung fokus cari yang fi'lun. Berarti langsung nomor 2 kan Ibu ya. Nomor 2 di sana itu fi'lun. Yaitu hamala, langsung ketemu berarti fi'lun madinya hamala. Di sana
hamala bi, hamala Bi. ala, hamala an. Salah. Jadi An. terkadang beberapa Yahmilu. fi'lun itu kan Hamlan. membutuhkan perantara huruf jar untuk bisa menasabkan maf'ulun bihi, ya kan Ibu kan? Mm-mm. Hamala juga demikian kadang memerlukan huruf jar. Bisa hamala langsung maf'ulun bihinya, bisa hamala bi, hamala ala, hamala an. Kemudian yahmilu itu fi'lun mudhari'nya. Hamlan itu hamlun itu adalah masdarnya. Fahuwa biasanya setelah fahuwa itu adalah isim fa'il. Naam, hamil itu adalah isim fa'ilnya. Ya. Dengan wal maf'ul maksudnya maf'ul itu adalah isim maf'ul. Di sana Mahmul. titik-titik-titik Mahmul. titik-titik kan Om ya? Titik-titik Ya. itu maksudnya ada yang disembunyikan. Makanya di bawahnya ada tulisan al-mazid. Al-mazid Oh, itu maksudnya tambahan. adalah tampilkan lebih banyak. Tampilkan lebih banyak. Di sana warnanya biru. Kita klik saja al-mazid maka akan muncul lengkap. Gitu Om ya? Saya klik nih si Al-Mazid. Hmm. Oh, Maka akan muncul lengkap. very good. Jadi ada Oh, Hamal. maf'ul bihinya apa? Apa? Isim maf'ulnya apa? Mahmul. Ya kan Om ya? Mul. Lil muta'addi wa mahmulah. Jadi mahmul itu lil muta'addi. Mahmulah lil muta'addi Ya, aidan. Muta'adi wa Hamla. Hamil. Tapi Apa kalau nih? istilah muta'addi nanti akan kita pelajari insyaallah. Lazim dan muta'addi. Lazim. Kemudian di bawahnya Bu Anita, di Mukhtasar. sana ada enggak, mukhtasar itu di apa namanya? Tampilkan lebih sedikit, jadi disembunyikan lagi gitu. Kalau Oh, kita itu klik ya, jadi maksudnya. disembunyikan Ya, lagi. Baik. Kemudian di bawahnya di sana ada contoh-contoh penerapan kata yang kita cari ini di dalam susunan kalimat. Di ya. sana hamalatil mar'ah, hamala syai'a, ala syai'i, Asyik. hamalahu ala ghairi mahalihi. Itu contoh-contoh penerapan dalam susunan kalimat. Dan Mm-mm. contoh-contoh ini berbeda konteks. Maka di sana setelahnya ada titik dua, itu adalah maknanya. Jadi kalau beda Mm. konteks, maka beda makna. Misalkan hamalatil mar'ah itu artinya hadidat, artinya mengandung. Gitu. Mm-mm. Mm-mm. Hamala syai'a ala syai'i alhaqahu bihi fi hukmihi. Jadi menyamakannya dalam hukumnya atau mengkiaskan. Hamala ala ghairi mahallihi asa'a fahmahu. Hamala ala ghairi mahallihi artinya apa? Asa'a fahmahu. Salah paham. Hamala fulanan alal amr. Bermakna agharahu bihi. Apa istilahnya? Menggiring opini. Oh, Hamala syai'a alal khair. Hamala syai'a alal khair. Bermakna kita i'tabarohu khairan, Khairon. menganggapnya baik. Khairan. Hamala fulanun ala nafsihi bermakna jahadaha, Ada. sungguh-sungguh, Jahat. Sungguh-sungguh. dan seterusnya. Itu jadi Ya. itu contoh-contoh penerapan dalam Ada kalimat dengan konteks yang berbeda. ada kufah. Kafah. Oh iya. Tapi kalau makna yang paling simple hamala yahmilu itu biasanya seringkali Bawah. kita jumpai ya membawa. Nah, sahih. Wah. Tapi yang kita tapi kalau tugas kita kemarin kan bukan mencari makna, tapi mencari Ilmu bentuk adi. fi'il dan madinya ya kan Ibu ya. Nah, Masih ada yang bingung tidak Ibu sekalian harapannya? ini ada siapa yang Ustadz yang satu? Itu saya gitu. Muhammad itu. Oh, Ustadz. Tadi ada yang Ye itu Bu siapa Itu Sinta? Mbak Sinta. Tadi ada sih, tapi Nah, itu. keluar ya. Nah, Ustadz udah jadi nanti al-ma'ani. Oke. Saya Kalau simpan Jadi Mbak Hani insya Allah udah tidak bingung. Aman, Pak Hadi. Budita insya Allah juga sudah tidak ada kendala Ibu ya. Insya Allah. udah saya simpen ya itunya. Surah udah ya, Bu, surah. Oke. Sudah ini saya keluar. Ustadz, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah bisa. Baik, berarti sekarang sudah ketemu semua jawabannya Ibu ya. Sudah Ustadz. Alhamdulillah. Ah,
Yahmilu, fi'il madinya apa Ibu sekalian? Hamala tadi. Ah, Naam, hamala. Santun. Coba dari sekarang yatlu'u. Yatlu'u. Bu Yanti. Tafadhali Bu Yanti. Yatlu'u. Ma ya, madi yatlu'u. tolaan. أحسنت طلع. ما معنى طلع؟ Keluar ya? Bisa maknanya keluar, bisa maknanya terbit. Gitu Oh, ya. terbit ya. Kalau misalkan Turun. wala'at syams. Turun. Wala'at asyamsu berarti matahari terbit. Terbit. Tala'al badru eh, bulan purnama telah terbit. Keluar. Gitu. Terbit. Tala'al hilal. Baik. Rumah Siti Khadijah. Ada kabar Bu Ashmas tentang Siti Khadijah? Eh, Allah katanya tadi mustahil Ustaz ya, izin di itunya ya, kalau nggak salah ya. Iya, izin Ustaz tadi. Tapi sudah masuk belum tadi Ustaz? Tapi sempat Nah, tadi 8 jadi keluar itu dah. Oh, iya, iya. Siapa tadi sih, Bu? Siapa Sinta ya? Tadi yang... delapan sama sama saya tadi Om. Saya double masuk tadi Om. Oh, Untuk bukan sama Bu untuk Sinta. Oh, delapan. alah. Sama Mbak Sinta juga tadi. Nah, Ah, delapan ya. sama Mbak Sinta kemudian sama HP saya tadi. طيب نستمر بعد أبو ينتهي إذا من Mahani تفضلي Mahani Nah, Ustadz, saya ya apa ini apa? Eh, Apa yo? yah Yakhtubu kho ya itu. Yakhtubu Iya. ya. yakhtubu Iya, yakhtubu atau yakhtubu yakhtubu. Di sini tulisannya yakhtubu yakhtubu. hai yakhtubu hai Yakhtubu. Yakhtubu. Ini di sini fi'lun. Berarti fi, khotub khotuba Ustaz. Coba. bisa Khotub bisa yakhtubu. eh, sudah dibuka Oh ya, ini ada dua ya al-ma'ani Ustaz. Yang pertama sahih khotoba ya Ustaz. bisa khotoba bisa Nah, tuba sama-sama betul khotoba khotoba, khotiba juga ada gitu juga Ustaz. betul. Oh, Tapi kalau khotiba maknanya berbeda. Kalau kita perhatikan maknanya berbeda kalau khotiba. Misalnya Fuika. kalau khotoba, yakhtubu, khotabah, khutbah. Nah, itu hmm, khutbah. Dan khotuba, yakhtubu, khotabah, khotib. Sama, artinya khutbah juga. Tapi kalau khotiba, yakhtabu, khotab, khutbah, terus kemudian di sana contohnya khatibatil banatu sara fi launihi humrah fi sufratin. Artinya perubahan warna yang warnanya menjadi merah kekuningan. Gitu. Hmm. Maknanya berbeda. Maknanya berbeda antara kalau khotbah dan khotuba itu hampir sama maknanya. Mirip ya. Tapi kalau khotiba maknanya berbeda sendiri. Itu Ibu ya. Nah, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Jadi fi'il madinya apa? Yakhtubu. Boleh. Khotaba. khotob. Nah, Boleh. Ustaz. Khotuba. Sama-sama fi'il mudhari'nya yakhtubu. Karena kalau khotiba, fi'il mudhari'nya yakhtabu. Khotiba, yakhtabu. Bukan Ya. yakhtubu. Oh, nah. Oh, ya. Berarti nih dicarinya yang sama fi'il madhinya Ustaz ya. Nah, Ustaz. jadi membuka kamus itu latihan teliti, Ibu sekalian. Ya, Ustaz. Tidak bingung Ibu ya? Ketemu jawabannya semuanya, Mas? Ustaz. Ustaz. Ya. Sallallahu alaihi Nastamir Budita. Budita yaghrubu. Yang Oh, yak rubu ya. Nah, Oh, yak ribu.
Ya, Ya, Ibu. Ya, ya. Ya, Ibu. Ya. Ketemu Bu Dita di Al-Ma'ani? Dan Goroba ya. Nah, sahih. Ahsan. Gharaba. Yang fi'lun ya. Gharaba nomor 2 dan nomor 3 itu. Gharaba. Nomor 4 juga gharaba. Saya Yarghubu. udah bikin gerobak. Ya Allah. Itu Masya Allah. Enggak, tadi belum lihat kamus. Ngarang aja. Nah, Eh, kamus itu untuk memastikan kalau misalkan kita ragu atau kita belum tahu, oke kita mau ke kamus. Tapi kalau misalkan sudah tahu ya nggak perlu mau ke kamus kan ibu-ibu ya. Iya. Jangan. Nah, gharaba yaghrubu. Apa makna gharaba yaghrubu? Yang paling banyak lah digunakan. Gharaba Terbenam. yaghrubu. Terbenam. Gharabati syamsu. Matahari terbenam. terbenam ya tapi. Sebenarnya dari kata gharab, Ibu Husain. Gharab itu artinya barat. Oh Gharab iya. itu artinya barat. Gorok. Ya. Gharbun. Anda tidak di sana. Nomor 7 itu. Gharbun. Fa'il ghoroba. Gharbun itu artinya huruf. Ini nomor 10 di sana. Gharb jam'uhu ghurub. Huruf. Jihah ghurub syams. Itu nomor 10 Oh itu. iya. Jihatu ghurub syamsi. Al-gharbu maknanya jihatu ghurub syamsi, yaitu arah di mana matahari terbenam. Gitu, Mas. Iya, Ustaz. Terbenam. Apa jadinya Ustaz? Ya, terbenam lah. Nah, Ustaz. Mbak Ani tadi artinya apa coba yang nomor 3? Belum ya, Ustaz? Nomor 3 tadi artinya apa Mbak Hani tadi? Goro, goro, sama oh, Ya, tadi ya. yang Khotbah yaktubu atau khotbah yaktubu maknanya? khutbah. Tadi Ustaz Nah, bilang ya. khutbah. Sahih, Nah, berkhutbah. Atau juga khitbah. Khutbah nah, atau khitbah. Bisa berkhutbah, bisa menkhitbah. Oke. Melamar, Mbak. nah Bisa. itu maksud saya, Ustaz. Semoga segera datang yang terbaik untuk Mbak Hani. Amin. Tuh, didoain Mbak Hani. Masya Allah. Tapi mudah-mudahan nanti Nah, ketika Ustaz. sudah Ada, Ustaz. Sudah ada. Ya Mbak Hani. ketika sudah ketemu dengan jodohnya dan menikah, nanti mudah-mudahan tetap semangat untuk belajar, Mbak Hani. Masya Allah. Mas, semangat Mbak Hani. Iya dong, insya Allah. Insya Apa Allah. dia mau Nah, mungkin ngajarin gitu ya, Bu? karena biasanya awal-awal menikah itu biasanya masih penyesuaian adaptasi. Ya nih, Ustaz. Udah lanjut Eh, Ustaz, kelas kami Ustaz. Lanjut, Ustaz. Sekarang nomor berapa tuh? Nomor 5. Ya kerobu. Ya, eh, Yaqrubu. ya kru. Yaqrubu. Ru ya. Ru. Bisa kru. Pak Syurhat, kamu boleh Pak Syurhat. Di buku saya Yaqrobu, Ustaz. Yaqrubu nanti artinya bisa beda. Beda ya. Tapi di Ma'ani di sini saya tulis iya, Kof, Ro, dan Ba itu muncul 3. Koroba, Koriba, Koruba. Iya, Nah, Bu. bisa qoroba, qoriba, qoruba. Terus yang betul yang mana? Iya, nggak tahu. Nah, itu dia. Jadi gimana nih? Nah, nggak apa-apa. Bisa Bisa ya. kalau qoroba yaqrubu itu di sana ada beberapa makna. Di sana memasukkan pedang di dalam sarungnya. Hmm.
Atau qaraba sayf attakhadha qaraba al-ibl sahara biha lailan. Kalau qaraba al-ibl, kalau unta qaraba dipakai untuk unta. Maknanya adalah berjalan di malam hari. Unta berjalan di malam hari. Tapi kalau qariba yaqrabu bukan yaqrubu. Kalau qariba yaqrabu bukan yaqrubu. Qoriba, Koroba bukan qoriba ya. Kalau qaraba, Hah? Qoroba dan qoruba itu fi'il mudhari'nya yaqrubu dua-duanya. Qoroba yaqrubu dan qoruba yaqrubu di sana. Ya tuh ya. Korib Ya. itu dekat. Qoroba, Mm-mm. qorong, Oh, ini yang di bawah. Koro- Nomor satu itu kan qorong. qoroba. Ya. Qoroba yaqrubu. Nomor Ya. tiga qoruba fi'il mudhari'nya juga yaqrubu. Ya Betul kerubu ya? ya. Iya. Ya, Ustaz. Tapi kalau yang nomor dua qoriba fi'il mudhari'nya beda. Qoriba yaqrabu fa'ila yaf'alu. Qoriba yaqrabu. Ra'nya Gimana fathah. ngeliat yang Nomor 6, robonya? Ustaz. Nomor 6 ya mungkin ya. Qoriba. 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 Dari mana? Nomor 6 bukan Ustaz kalau yang qoriba? Nomor 6. 6. Nomor 6 ismun. Qoriba nomor 2. Fi'il di saya nomor 5, 6. Qoriba is. Ini Oh, berarti koroba. beda tampilan. Ini Bu Yanti nampaknya. Iya, beda ya Ustaz ya. Koroba. Tiga Kalau fi'il. yang sama seperti tampilan saya, maka di sana nomor 1, 2, 3 yang fi'il. Iya, Jadi koroba, koriba, Jadi koruba. ada 3 wazn. Di situ kan Ibu ya? Iya. Ada 3 wazn. Qaraba yaqrubu, qarabi, bukan qariba yaqrabu, nomor 2, qariba yaqrabu, dan nomor 3, qaruba yaqrubu. Qaruba yaqrubu. Jadi nomor 1 dan nomor 2 itu fi'il mudhari'nya sama. Meskipun fi'il madhinya berbeda, qaraba dan qaruba, fi'il mudhari'nya sama, yaqrubu. Yaqrub. Sedangkan yang nomor 2, qariba yaqrabu, fa'ila yaf'alu wazannya. Qariba yaqrabu. Yang koroba. Terus, kalau dari segi makna, bagaimana? Kalau dari segi makna, nomor 1 itu berbeda sendiri. Sedangkan nomor 2 dan nomor 3 itu maknanya hampir sama. Mumet Ustaz. Yaitu Dia dekat. nggak mudeng ya Ustadz lah. Ulang lagi. Mudoriknya gimana sih? Apa? Bagaimana? Yang Ustadz bilang mudoriknya itu sebelah mananya ya Ustadz? Baik, yang nomor 1 pelan-pelan. Yang nomor 1 itu masalahnya menggunakan dhamir mutakallim memang. Qarabtu, ana kan ya? Qarabtu, Iya, ana. iya. Kemudian fi'il mudhari'nya aqrubu. Itu kalau ana aqrubu, berarti yaqrubu, gitu kan, Mas? Iya, paham. Sedangkan nomor 2 di sana jelas. Yaqrabu, qariba min dan yaqrabu itu fi'il mudhari'nya. Ya toh ya. Oh, ini Ya. yaqrubu. Yang nomor 3 Tadi di sana. yaqrubu. Ini Mm-mm. yaqrubu. Yaqrubu juga. Betul. Yaqrubu juga ya. Kirim Sedangkan Yang nomor yaqrubu 3, yang tadi, yang koroba. nomor 3 juga yaqrubu juga. Qaruba ila qaruba min, kemudian yaqrubu juga nomor 3. Iya. Ya ada ya. Iya. Kayak nomor 1 ya. Iya benar, Bu. Sahih. Fi'il mudhari'nya nomor 1, wazan yang pertama dan wazan yang ketiga sama, mudhari'nya. Beda, meskipun beda. Qariba. Tapi teman sekalian, dari segi makna, yang wazan yang pertama itu paling berbeda sendiri. Qaraba yaqrubu, itu tadi maknanya bisa memasukkan pedang ke dalam sarung ya. Dan bisa unta berjalan di malam hari kan gitu, Mas. Iya, Tapi wazan yang qariba yaqrabu dan qaruba yaqrubu itu maknanya hampir sama. Maknanya
hampir Masya Allah. sama, yaitu dekat atau mendekat. Iya, Ya, dekat. Bu, ya? Iya, Qariba. Ustaz. Dana yadnu itu artinya mendekat. Dana yadnu itu artinya mendekat. Qaribal manzil, qariba minal manzil artinya dana minhu. Dana minhu artinya dekat dari. Kalau ya rubu boleh koroba sama koruba ya Ustaz. Naam, sahih. Wah. Jadi kalau di buku tadi Ustaz bacanya apa tadi Ustaz? Ya ya rubu ya. Iya. Naam, kalau saya tadi bahasanya yaqrubu. Kalau di cetakannya Bu Asrah ada harokatnya tidak? Ada Ustaz ya rubu. Koroba dong. Oh. Yaqrubu. Kalau yaqrubu berarti yang kedua. Qariba, yaqrubu. Oh ini yakrobu nih. Koriba sama Ya, Pak. Jadi sebenarnya bisa kita baca dengan dua cara, yaqrubu atau yaqrubu di sini kan Ibu ya? ya. Iya, betul Ustaz. Boleh Yaqrubu. Berarti kalau yaqrubu atau ini yaqrubu. mah berarti koriba tuh. Nah, kalau yaqrubu berarti qariba. Kalau yaqrubu berarti qoruba. Koruba, koruba. Nah, Koruba atau koroba, ya kan? tapi kalau qoroba maknanya berbeda sendiri kan Ibu ya? Tapi di Ya sini sendiri. maksudnya Oh ya, oke. maksudnya di sini adalah mendekat di sini. Dekat. ya itu tadi kembali lagi Ustadz Muhammad. Nah, Dari salah satu Ini- aja kan ya Ustaz? Artinya kan pasti beda harokat, beda gitu kan Ustadz. Iya loh. Tapi tuh kalau gimana? kalau wazan kedua dan ketiga ini maknanya sama. Wazan Sama. kedua dan ketiga maknanya sama. Yang satu yang beda ya. Koriba sama koruba. Jadi kalau kita baca yaqrubu dan yaqrubu yang wazan ketiga, maka maknanya sama. Yaqrubu dan yaqrubu wazan kedua dan ketiga maknanya sama. Maknanya sama. Nah. Yaqrubu. Qariba. Ya intinya begitulah. Aku yang mumet ya. Karena bukan bahasa kita ya Bu ya. Padahal saya tadi mau bilang Bu Asroha kalau pusing nanti konsultasi sama Bu Anita. Yang mau dikonsultasi aja Pusing juga ya. juga nggak lebih pusing gitu. Ngomong Bu Anita ada di ruang praktek. Langsung kontrol ya. Yang aku. الثانية wa Anita yantiqu ma madhi yantiqu. Yang lupa. Ketik Bu, ketik. Iya ya ketik dulu. Bentar Ustaz, saya ketik dulu ya. Bedakan kita ngerjain tugasnya. Selesai ya, selesai ya Bu Asro. Iya semalam udah kemalaman paginya. Ya. Tapi lama-lama hafal ya Ustaz ya. Nah, harusnya kalau begini antara orang yang menghafal tulisan hanya menghafal ini artinya ini artinya ini dan mencari sendiri biasanya lebih Iya, gampang Ustaz. melekat, lebih mudah melekat yang mencari sendiri di kamus. Iya Ustaz. Di sini ternyata ada 2 juga Ustaz. Iya. Tapi yang betul adalah yang pertama. Yang pertama bang, natoko sahih. Natoko yantiqu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini. Iya. Natoko yo. Tahunya bitoko. Natoko. Natoko, apa makna natoko? Di sana ada beberapa maknanya juga. Natoko syekh. Bikada, bimakna lafadha wa takallama bi sautin wa hurufin yu'rafu bihal ma'ani. Takallama, apa makna takallama? Bicara. Iya, itu maknanya natoko. Oh. Itu tahu, itu paham. Ini bisaut, ini apa nih? Bisauti wa Saut itu suara. Saut itu suara. Oh, saut suara. Bisaut wa huruf dan huruf-huruf tu'rafu bihal ma'ani. Dengannya bisa dimengerti makna. Dengannya makna itu bisa dimengerti. Maknanya. Jadi kan lafaz bahasa itu kan alat komunikasi ya kan Ibu Mbak? Iya. Saat seseorang berbicara takallama wa nataqa wa lafadha maka mengeluarkan
suara dan huruf yang dengan suara dan huruf itu bisa apa namanya sebagai alat komunikasi, jadi bisa dipahami maksud dari seseorang. Bihal ma'ani tu'riful oh Tu'rafu, iya ya. tu'rafu. Ya, Tu'rafu. oke. Astagfirullah, Tu'rafu. digundul lagi. Ya maunya gimana? Yang gondrong. Ih, aduh gimana mau rebonding ini mah gondol Ustaz, kayak Irwan Muslim. Iya udah nanti Astaga. transplant rambut dulu lah. Tapi kalau gundul masih, kalau tahalul masih bisa tahalul loh, misal. Tinggal dilewatin aja. Lewatin ya Ustaz. Gimana caranya Ustaz? Apa yang mau digundulin lagi? Ya, kayak isyarat saja. Jadi gunting itu dilewatkan di atas kepala. Malah. Oh gitu. Lucu ya. Jadi meskipun gundul masih bisa dicukup. Nanti belaga nyisir lagi. طيب الحمد لله انتهينا من التدريب أو من التمرين الخامس عشر. هل من سؤال؟ Ada pertanyaan ibu sekalian? Yang tadi itu yang Ustaz Yang Bagaimana? yang mana? Tadi yang mana? lewatkan aja Ustaz, nggak apa-apa, lewatkan saja. Loh, gimana? Apa-apa, Bu? Yang tadi itu Ustaz, kan kita juga maknanya kan nggak sepaham dengan bahasa Indonesia gitu Ustaz. Mungkin Nggak berjalan. apa-apa. Apa namanya? Ya sekaligus latihan ibu sekalian. Mungkin saya dulu ketika pertama kali memegang mu'jam yang Arabic seperti itu, Arabi seperti itu, ya pasti pusing dulu ini maksudnya gimana kan. Tapi ini jauh lebih mudah ibu sekalian karena ini tinggal ketik saja, Iya. tinggal ketik langsung keluar. Kalau misalkan kamus yang bentuknya fisik seperti itu, maka kita harus paham sorofnya dulu. Ini urutannya, kemudian akar katanya Lagi bingung apa, ya Ustaz. baru ketemu katanya pun itu pun nanti juga kita mencari konteksnya terlebih dahulu, contoh-contoh susunan kalimatnya. Maka prosesnya lebih panjang. Ini lebih mudah, lebih singkat. Dan saya lebih merekomendasikan menggunakan ini kalau untuk ini kalian daripada menggunakan kamus secara fisik. Dan kamus fisik itu kan tebal pasti kayak bantal tebalnya. Ini kalau dibawa kemana? Iya, tebal. Berat ya Ustaz. Kalau dibawa kemana-mana agak susah. Mungkin kalau misalkan kita bisa mengakses menggunakan HP di mana-mana kan lebih mudah ya kan Ibu kan? Iya, Iya betul. Ustaz, ini lebih enak udah langsung ini. Kalau dulu mah amit-amit nyari halaman aja sampai susah. Satu kata bisa 1 jam. Iya, betul, nyarinya aja boro-boro ini nemunya aja kagak nemu. Iya. Tapi kalau seperti ini maka latihan kita akan lebih mudah. Tinggal mungkin kita nanti mencari makna, itu kita memahami ini maksudnya apa, cara membacanya bagaimana, mungkin latihan supaya lebih familiar gitu Bu kan. Ya, masalahnya gundulnya itu loh ya nggak ada harokatnya ya. Iya, saya kan baik kalau kata baru kan nggak bisa ngira-ngira ya. Bisa ngira-ngira bener. Ya pakai insting aja. Pakai kira-kira ya. Iyalah, mari kita mengira-ngira. نستمر وهذا التمرين السادس عشر. هاتي مفرد الأسماء الآتية. Sebutkan bentuk mufrad dari isim-isim tersebut. Misalnya yang pertama hurum. Yang terakhir tadi Bu Anita ya. Idan nantiqil الآن وينتي. تفضلي وينتي. حرم. ما مفرد حرم. Bisa dicari di kamus juga kan Ustaz? Nah, sahih. Tapi cari yang isem Ibu ya. Isem ya. Oh, haromun ya. Haram, ahsant. Haram. Tadi di sana nomor 7 ya. Nomor 7 di sana. Ya. Hurum, haram. Dan itu di himar ada. Nah, sahih. Astagfirullah. Tapi terkadang sekalian, satu kata itu bisa mempunyai
beberapa bentuk jamak. Dan terkadang juga eh, beberapa mufrad yang mungkin bentuknya sama, tapi kalau maknanya berbeda juga bentuk jamaknya berbeda. Kemudian juga kadang juga ada beberapa bentuk jamak yang sama, tapi ternyata mufradnya berbeda. Seperti Iya. itu. Perhatikan. Burung. Ada ada apa di sana? Haram, harim, hirm. Hirom. Hiram. Nah, Hurm. Hirom. Nah ini kita masalahnya apa nih? Mau oh, harim, diharokat? harim itu apa? Harim itu artinya zaujah. Hah? Istri. Harim. Pasangan. Iya. Pasangan. Nah, pasangan. Harim. So, Oh Zauj. harem, makanya suka ada kata-kata harem, harem itu. Oh itu tuh. Oh lele. Haram, haram. طيب نستمر أمهات Mbak Hani dulu Mbak Hani تفضلي Mbak Hani سكارى ما مفرد سكارى di Al-Quran kita mungkin beberapa kali menjumpai kata ini Sakro ya. Mabok. ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى سكارى ما مفرد سكارى Mbak Hani Mbak Hani Hani masih ada tidur jangan-jangan. atau Hani. kehalau Mbak Enggak, Hani Bu. Sebentar, Bu. Lagi dicari, Bu. Oh, lagi cari Ustaz. tapi Mbak Hani Bu. nggak tersinggung kan Mbak Hani ya Enggak, Oh, enggak dong, Ustaz. Ustaz. Masya Allah, saya senang didoain terus, Ustaz. Diaminin terus ya Mbak Hani ya. Iya, dalam hati, Bu. Udah ketemu Mbak Hani. Sukaro. Oh, Isim, berarti Mbak sakaro. Hani itu nomor pertama Iya, nama Ustaz. Sakaro. Sama, Sama ya, Ustaz. bukan itu Sukaro. bahasanya apa sakronu Oh, seperti gitu. kaslanu, ghadbanu. Dulu pernah kita pelajari kan Ibu Iba. Ya. iya Ustaz. Ghadbanu, kaslanu. Nah, ini juga. Nah, ini bentuk mufradnya sakronu, Sakron. sakron, sakron, Apa, Ustaz? Mufradnya? Sakronun. sakronu. No, sakron nggak boleh tanwin. Ini mamnu minas sarf. Oh, Tapi iya. dia itu tanwin Ustaz. Sakaro. Dia tanwin di Mana? Al-Ma'ani. Iya Ustaz. Ini Ini Oh, Sakir. Bukan enggak tanwin kayaknya. Sakar. Mana tanwinnya? Nomor Nice. berapa Ustaz? Ada Nomor Nomor satu ya? Iya, Satu. sakronun Sakar. Ustaz. sakronu tidak ada harokatnya bahkan. Oh, Enggak ada. Gundul. saya. Oh, yang paling belakang. Oh, bukan bawahnya Ustaz. Bawahnya sakron. Karo, iya. Kronu. Kan ada garis miring tuh Ustaz. Garis miring apa? Nomor Ya, satu Bu iya. Oh, nomor 7 itu. Sakron. Sakron. Tapi seharusnya ini kalau berdasarkan kaidah qiyas, ini memang mamnu minas sarf karena ini sifat nomor yang sok ya. diakhiri alif dan nun, kan Ibu kan? Iya, Iya. Ustaz. Oh iya. Nomor berapa sih Ustadz yang ada tanwinnya? Kok kalau Nomor di 7. kamu banget ya Ustaz? Nomor 7. 7. Nomor 2. Nomor 7 Sekaro nggak ada tanwinnya Ustadz. Ada yang bawahnya lagi. Masih bagian nomor 7. Di sana sakronun memang. Nomor Baris 7. Nomor sama 7. baris Saya kedua, nomor baris 7. kedua nomor 7. Fi'lun. Naam, sahih. Fi'lunnya Nomor memang sakiro. Sakal. Sakiro. Nggak ada kan nomor tanwin. 6 juga ya, 6. Hmm. Karo. Baik. Jadi begini Bu Siren, kok di sini kok jadi banyak kan? Sukaro, Mm-mm. Sak- Sakal. Sakiro. Saki. dan nomor 6 Sakaro, Sukaro Sakaro. nomor 5 juga. Jadi begini Bu Siren. Insya Allah nanti akan kita pelajari. Atau kita sudah pelajari belum? Dulu Belum. saya lupa. Belum. Jadi begini Ibu sekalian, sifat yang wazannya fa'lanu, maka muannasnya adalah
fa'la. Pakai itu. Sedangkan jamak pernah kita pelajari di semester yang lalu. Iya. Ibu sekalian. Kan, huruf muannasnya fa'la, kemudian jamaknya bisa fi'alun atau fu'ala. Kan Ibu ya? Iya. Fi'alun atau fu'ala. Faqrallah jami'. Afwan Ustaz. Jadi Nah, kok saya jadi bingung. Jadi ini kan di sini tulisannya Sukaro. Berarti di sini kan pilihannya banyak nih. Kalau nomor satu kan Sakaro gitu. Tapi kalau yang Sukaro itu kan di 3, 4, 5 ya Ustaz. oh ya itu aja. Kiro ada Sakiro. Terus cara bacanya dia mufradnya yang mana Ustaz? Di atasnya apa yang di bawahnya? Kalau Sukaro jamanya Sakronatu gitu kan. Kuro juga ada nomor 8. Sukaro, Sukaro, jamanya Sukro, Sik, Sikro gitu. Berarti mufradnya yang Sukaronya ya Ustaz ya? Di sini kok banyak sekali. Makanya Ustadz, Sampai Masya 20 Allah, Masya Kita Allah. balik coba. Kita balik. Kita yang Cari kita cari adalah jamaknya. jamaknya Coba benar. kita ketik sakronu. Kron. Sakronu. Kita ketik sakronu. Bentuk mufradnya jamaknya apa? Kron. Sakronu. Isim. Sakron itu fa'il. In sakaro. Sakron. Jamaknya sakaro atau sukaro. Dua-duanya. Sakron Bisa ya. sakaro, bisa sakronuna, bisa sukaro, bisa Kronu. sakro, sakronun. Jadi bentuk jamaknya memang banyak sebenarnya. Iya. Bentuk Sak- jamaknya banyak. Bisa Kro. sakaro, bisa sukaro, bisa sakronuna. Gitu ya, Bu ya? Bisa sakro, sakrona itu untuk muannas. Sakro dan sakrona itu bisa untuk muannas. Iya banyak. Nah, jadi memang bentuk jamaknya yang banyak. Ibu sekalian ya. Tapi bentuk Jadi mufradnya sakronu. sakron. Jangan bingung. Sakron. Artinya yang mana Ustadz? Bagaimana? Jadi mufradnya yang mana ini? Sakronu. Sakron. Di Munawir juga itu, cuman kok saya kemarin sebenarnya pengen nulis itu, cuman ragu. Jadinya ya salah. Benar. Sakron. Sakron artinya mabuk. Dalam kondisi mabuk. Itu kata sifat. Sakron. Sakron. Saya mana nggak ketemu Ustaz. Yang kalau mufrad sakron yang mana ya Ustaz? Kok saya jadi bingung ya? Coba ketik saja sakronu. Dibalik. Jadi yang kita balik. Kita ketik yang mufradnya. Nanti di sana akan muncul beberapa macam bentuk jamaknya. Di antara bentuk jamaknya sukaro. Dan ada sakaro juga. Sukaro, sakaro, sakronuna. Sakronu ya. Sakronu. Sakronya panjang ya Ustaz. Nah, Sakron. Sakrono. Ayolah. Sakron. Waduh. Sakrono isim. Oh, no. nah, yang nomor 2 ketemu Ibu sekalian. Nomor 2 di sana ada banyak Ya. bentuk jamaknya. Ada Iya. sakaro, sakronuna, sukaro. Kan Ibu kan? Iya. Sakaro. Iya, Sak- sakaro, sakaronuna, Sakron. sakaro. Udah. Nah, Sakron. Sakaronun. Sakro. terkadang memang seperti ini Ibu sekalian. Jadi satu kata itu bentuk jamaknya ada banyak. Bisa Atau sakron terkadang, berarti. nah, dan bisa juga kadang itu satu kata itu cara bacanya ada banyak. Iya, iya. Astagfirullah. Ya Allah. Sakron. Apa Ibu sekalian?
Ya Ya. Ustaz, udah sisa-sisa tenaga. Sakron, sakron. Allah Akbar. Benar jalan ya. Iya, iya. Sukro. Sakronu, sukronu, Ya, sakronu. Apa sih ini? Ya Allah. Sakaron. Oh, ini apa ya? Sih, sakaron. Sakaron. Jangan sakaron. Sakaronuna. Sakaron. طيب نستمر قليلا أمهات kita lanjutkan sedikit ke sana. Malaika Budita ma mufradu malaika. Malaika. Ini malaikat kan ya Ustaz? Oh, Sahih. itu apa Bentuk itu? mufradnya Tadi diketiknya malaika. Ini apa ya? lakun ya. nah. Jadi Kok laika ya? Laika. Lakun. Akan ya. di sana ada beberapa bentuk. Lakunnya malah nggak ketemu ya. Malak. Ya, Malak. bisa bentuk mufradnya bisa malak, bisa malak atau malak. Kan namanya? Ada Yes. malak. Di sana ada beberapa bentuk mufrad. Mufrad. Yang mana ya Ustaz? Malak. Iya sih juga malah beda. Ini saya ngetik. Nah, Tapi sudah diketik malaika. Betul, tulisannya sudah betul malaika. Oke. Deh. Hamzahnya seperti itu. udah malaika. Hamzahnya di atas ya, Om ya? Oh, nggak sendiri ya? Malaika. Di atas ya. Kasihan malam-malam sendiri. Ya, gimana caranya Ustaz biar dia sendiri? Saya Itu nggak ngerti. ya ditekan, ditahan. Ya ditahan. Tambahin Oh, berarti saya salah ngetiknya. Ya-nya ditahan. Tekan huruf ya, kemudian ditahan. Terus baru Hamzah Oh, gitu ya? enggak. Kalau ya ditahan, sudah coba. Sudah dicoba. Ya ditahan. Oh, bentar, Ustaz. Pantesan ngaco tulisannya. Bentar. Mim, mim, lam, alif lam lam. alif, Alif. lam, Terus Malak. pas Iya, malak pas Ustaz. Kalau saya itu langsung mim, lam, hamzah, kaf, ta, nongol, nomor 6 malak isim. Nomor 6. Jauh sekali. Nah, malah itu hamzahnya gimana cara nulisnya Ustaz? Ya gitu. ya ditahan. Ya ditekan dan ditahan. Nanti akan muncul. Oh gitu ya. Iya. Kalau saya langsung Kagak nemu, nggak bisa Ustaz. Lama, Bu. Huruf Ini ya. saya bisa Sudah juga ketemu lama. huruf ya. Huruf ya ditekan dan ditahan sebentar, nanti akan muncul opsi biasanya 2 huruf ya. Muncul. Iya, iya, iya. Pilih salah satu. pilih yang ada Yaitu, ya atasnya itu Mbak Bu nah, Anita. Hamzah di atas ya. Terus ada Hamzah di atasnya diklik. Salah pun. Tidak ada pilihan tersebut. Ada yang kalau misalnya kita ketik gitu kan Bu Anita, ya-nya kan ditekan tuh. Nanti sebelah kanannya ada ya sama ya yang atas ada Hamzah. Nah itu diklik yang kayak ada Hamzah. Udah belum? Nggak bisa. Ya-nya ditekan keluar apa Bu Anita? Apa? Ya-nya ditekan keluar 2 ya kan? Enggak. Oh, Hah? enggak sih. Keyboardnya Bu Anita berbeda namanya. Apa? Iya. Ini saya kirim ke grup Tapi ini. Bu Anita keyboardnya Al-Arabiyah. Sudah bahasan Al-Arabiyah seperti itu. Dan jangan-jangan bahasa yang lain. Tar. Kayak gitu Bu Anita, saya kirim di grup kayak gitu nggak keluarnya? Sudah, saya.
Ini mah kayak gininya aja udah ribet. Sabar, Om. Nanti kalau sudah terbiasa itu insya Allah lebih lancar. Nah kalau Gimana itu? berapa- Kok kagak Tuh, keluar? Y-nya itu tuh, di grup gitu nggak keluarnya? Y-nya tuh ada dua, kiri Baru kanan. nyampe, kiriman ibu baru nyampe sebentar. Oh, baru nyampe. Yang sebelah kanan tuh kan ada ya yang ada Hamzah. Nah, itu klik yang Gak ayah Hamzah. ada. Ini coba deh Oh, saya enggak coba. ada. Ada. Oh, ditekan lama, coba sebentar gitu nggak bisa. Iya, tapi malah keluarnya apaan tahu tadi tuh malah Coba soalnya kalau langsung aja, Bu. Coba langsung aja. Saya ketemu di sini mim, lam, hamzah, kaf, tak marbutoh. Oh, langsung, boleh juga Nah, coba. tulis ya aja, tulis ya aja. innalillahi ma Tulis Hamzah nggak apa, tulis Hamzah. oke. Mungkin jenis aplikasinya Keyboardnya mungkin beda ya. Saja deh. atau HP-nya Bu Anita HP apa Bu Anita? iPhone Ustaz. Nggak sama. Iya 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 iya. Bentar bentar bentar. HP beda sama saya. Oh ada ada. Ada kan? Oke, hore. Eh. Jadi tadi Nah, kurang gila. ya sebentar sebentar ya. Udah tuh, udah keluar. Kita cari yang isim. Nah, sip. Itu langsung muncul nanti nomor 1, nomor 2 kan sudah muncul. Nah, yang nomor berapakah? Nomor Itu 5. sama, semuanya sama. Oh, Nomor 1, jawabnya 2, ma 3 itu sama. Bisa jadi malakun, ma'lakun, Kun. malakun, dan malakun. Ada 4 item itu. malakun. Loh. Se. Ini kan yang kita cari mufradnya. Apa jamaknya? Nah, Berat. bentuk mufradnya, dan bentuk mufradnya itu memang kalau kita memperhatikan dan mempelajari penjelasan para ulama apa makna dari kata malaikah, akar katanya apa, bentuk mufradnya apa, akar katanya apa, maka di sana ada beberapa kemungkinan akar kata. Maka inilah yang muncul di sana ada malak, kemudian malak, kemudian Banget. malak. Tapi yang paling sering muncul adalah kata malak. Yang menjadi perbedaan pendapat adalah kata malak ini akar katanya apa? Kan itu ya. Yes. Apakah malaka? Apakah di sana kalau malaka bisa jadi malak atau maklak? Maklak jadi berarti dari kata alaka atau malak berarti dari kata laaka kan itu ya. Nah, Iya. Tuh, ya Allah. Itu bentuk-bentuk kata dasarnya itu ya. Itu bentuk-bentuk kata dasarnya. iya. Jadi bisa malak, bisa maklak, bisa malak, bisa malak. Gitu. Malak. Malak. Maklak. Tapi mungkin yang lebih sering pada umumnya orang mengenal malaikah ya bentuk mufradnya malak. Gitu ya, Bu, ya. Iya, Ustaz. Nah, seperti di nomor 3 yang muncul di sana. Malaikah jam'u malak. Oh, tulisannya malak. Nah, Saya pikir malakun. tulisannya kayak yang di nomor 1 tadi. Ma, lam, alif, kap itu. Nah, coba perhatikan nomor 1 itu di bawahnya juga muncul. Di sana di bawahnya, di sana muncul malakun asluhu maafan maklakun. Kata malak itu aslinya, bentuk aslinya adalah maklakun. Dihapus hamzahnya. Sudah. Gitu ya. Nomor berapa itu, Ustaz? Nomor 1. Sini saya malik ism jamaknya amlakut wa muluk. Ya, sallallahu orang. Tapi Bu Asra tadi sudah mengetiknya sudah sama seperti kita. Di sana pakai hamzah di atas ya. Saya Pakai ham. langsung di atas mangkok itu, Ustaz. Malaikat Ya, mim di lam atas. daftar ternyambung. Nah, pakai tulisannya persis seperti itu ya. Hamzahnya di atas ya seperti itu. Nah, Hamzah di atas ya, Bu Asro.
Coba kalau di hamzahnya berdiri sendiri hasilnya seperti apa? Beda kayaknya Ustaz. Tadi saya Ya, coba kan hamzahnya nggak pakai itu ya, nggak pakai Oh iya betul. Kalau hamzahnya yang keluar. penulisannya tidak sebagaimana mestinya, maka Betul. akan berbeda hasil. Mhm. beda di nomornya Ustaz kali ya. Sini jamaknya malaik Hasilnya sama betul-betul beda. malaikah. Lah Mbak, nggak apa-apa. Kalau munculnya seperti itu, nggak masalah. Salah ya. Eh, Wah, itu malaik Malaik dan malaikah. Nah, malaik dan Iya. malaikah itu sama-sama betul Oh jamaah. iya, yang tadi Ustadz baca itu nomor 1. Saya di nomor 6 ini Ustadz. Malak, al-jam'u Oh, malaik. Wa malaikah, al-malak wahidun al-malaikah asluhu malak. Min al-alukah. nah Itu Ustadz. sahih, sahih. Wafaqanallah jami'an. Gitu ya, Ibu ya. Sabar Ibu ya. Nah, Iya, Ustadz. Ustaz, salah. jadi kalau Ah, begini kita rumit juga Ustadz. Asli apa kata dasarnya milih yang mana gitu. Nah, itu dia. makanya, makanya umat sekalian, eh, kerjaannya para ulama itu tidak simpel Ibu sekalian. Mengartikan, Iya Ustaz. mengartikan satu kata saja, memastikan arti Iya satu iya kata benar saja, benar Ustaz prosesnya ya. panjang sekali. Ini akar katanya apa, terus maksudnya apa gitu. Ya, Iya segala. Ustaz. Ya, Kita tinggal Sama menerima ya saja Ustaz masih ya. banyak proses. Betul ya. betul. Iya, iya. Bikin ini ya Ustadz. Hanya Oh, ulama belajar. itu kalau jadi nama ulama tuh apa sih Ustaz? Maksudnya ulama. Bagaimana? Kalau yang dimaksud ulama Bagaimana? tuh apa sih Ustaz? Ulama Ulama. itu jamak dari alim. Ulama itu Oh, jamak dari alim. Alim itu orang yang berilmu. Sama maksud kalau pengajar Ustaz gitu sama aja Ustaz. Tidak. orang yang mempunyai Eh, ilmu. Oh, apakah ustadz itu, semua ustadz itu bisa dikatakan, dikelompokkan sebagai ulama? Maka belum pasti, Enggak, belum tentu. belum tentu. Karena zaman sekarang ini banyak sekali ya, ya ustadz yang sebenarnya bisa dibilang sebenarnya ya belum layak kan gitu. Misalkan ya kalau istilah kita sih ya, kalau dalam candaan sama teman-teman itu ustadz karbitan gitu. Iya betul. Ustaz kayak Karbitan. politikus karbitan. Jadi bahkan dulu di antara kita itu sampai sebelum ngajar itu datang ke tempat ngajar itu kita sama-sama canda. Kita pakai peci dulu itu menyamar menjadi ustadz. Pakai apa, Ustadz? Pakai peci. Oh, Peci. Songkok. iya, jangan pakai topi pet, Ustadz. Jangan ya. Jangan, Dek. Jangan deh. Masya Allah. Kasus Belum ntar. waktunya. Aduh. Allah musta'an. Ya, kalau mau membicarakan masalah itu nggak ada selesainya. Tapi kita Iya. lanjutkan dulu. Di sana ma'anin. Ma'anin. Mana mufradu ma'anin? Ma'anin. Ini Ma'anin nih. Nah, nah, ma'anin. Ini maksudnya siapa Om yang mau jawab? Bu Saya Asroha. Ba'asyraha. Tafadhali nah ba'asyraha. Ma'anin. mufraduhu makna. Ma'na. Ahsanti. Ma'anin langsung ketemu ya. Ma'anin jam'u ma'na. Nomor Nah. satu itu. Pembahasan di bawahnya ada Ustadz. Nah, Nggak usah dari jauh-jauh. ma'na. Ma'na jamaknya ma'ani. Wafaqnallah jami'an. Jadi mu'jam ini namanya apa? Mu'jam al-ma'ani. Al-ma'ani. Itu kan apa? Iya, iya. Itu Iya. jamaknya al-ma'na. Kenapa kok di sini ma'anin? Naam, ini ism manqus, ism yang diakhiri ya, maka ya-nya itu boleh dihapus. Namun kalau ya-nya dihapus harus digantikan dengan kasrotain. Makanya kita bahasanya ma'anin. Gitu kan Ibu ya? Iya. Masih ingat kan Ibu ya? Dulu di Iya. awal semester 3. Iya. Gue liatin.
Wafaqanallahu jami'an. Kemudian di sana kita jawab cepat saja Ibu sekalian. Di sana hati jam'al asma'il atiyah am. Ma jam'u am ya Bu Anita. Aduh, baru mau nulis yang ma'anin. Bentar. Se Atau kita jawab sama-sama. Ma jam'u am. Akmam. Akwamun. Akwam. A'mam. A'mam. Akmam ya. A'wam, afan. A'wam. Akwamun. Nah, akwam ya Ustaz. A'wam. Sahih. Akwam. Nomor 5 ya kalau di Al-Ma'ani di sana nomor 5. A'wam yang artinya sanah. Ini tahun. Am bermakna sanah. Apa tuh? Apa Ustaz? Akwam. A'wam. Awam. Hmm. Ah, Karena kata am itu ada dua macam memang Om. Di sana am itu yang artinya sanah, artinya tahun. Ada am yang artinya umum. Oh iya. Karena nomor 3 itu ammah. Ammah itu artinya umum. Jami'an. Nomor 4 juga demikian. Na'am fa'ilu amma. Amma ya'ummu artinya juga mencakup seluruhnya. Artinya umum juga. Mencakup Umum. seluruh. Yang kita maksud adalah yang nomor 5. Am bermakna sanah. Ah, Jam'uhu a'wam. ah. astagfirullah. Akwam. Sabar Mas sekalian. Kalau saya perhatikan memang di awal-awal seperti ini butuh penyesuaian. Tapi kalau seperti ibu-ibu yang sudah semester 7, semester 8 itu biasanya sudah terbiasa. Jadi kalau saya tanya, biasanya sudah nggak saya suruh lagi. Setiap kali Sudah saya tanya hafal kalau ya. nggak tahu itu, setiap kali saya tanya kok nggak tahu itu langsung buka, langsung cari sendiri gitu. Insya Allah. Itu murid-murid yang rajin. Wanita juga rajin. Ini mah. Salah orang. Setelah jami'an. ثم الكلمة بعدها نجيب جماعة. Kita jawab bersama-sama. طفل ما جمع طفل؟ Atfal. أطفال. صحيح. ما جمع صحيح؟ Sihat. ماذا؟ Asihha. أصحاء. صحيح. Asihat. Bisa di sana ada beberapa bentuk jamak. Bisa jamak mudzakkar salim jadi sahihuna. Bisa jamak taksir jadi asihha'u atau sihahun. Di sana yang nomor 2 itu misalnya. Iya, Ustaz. Jadi Tofila apa sih? Itu mah Mazda. Bagaimana? Om? Saya belum ketemu. Yang mana? Kita sudah yang sahih, sahih jamaknya. Kalau yang tiflun jamaknya atfal. Ini sekarang apa sih Ustaz nyaranya? Oh, jamak toh. Nah, Astagfirullah. kita nyari jamak, jadi nyari bentuk jamaknya. Apa nih jamaknya? Nah, jamak apa yang dicari Bu Adita? Jamak kan? Jamaknya kata apa? Jamak Sihahun. saya nggak nemu. Sihahun. Sahihun. Nomor 2 di sana. Iya. Sahih. Di sana jamaknya ada beberapa macam jamak. Jamak mudzakkar salim sahihuna. Kalau jamak taksir bisa asihha'u atau sihahun. Nomor 2 Ustaz. Nah, Bu Anita ketik sahih gitu. Sudah diketik sahihun gitu. Oh, saya masih pikir astagfirullahaladzim lah. Allah wala quwata. Kenapa Bu hari ini Bu? Ya. Sahih. Sabar. Masya Allah, Masya Allah. Banyak ngucap nih. Ini jamak sohihuna. Sahihuna, asihha'u, dan sihahun. Itu sama semuanya bentuk jamaknya. Jadi kita pakai yang mana?
Sama, Ya kan? disebutin aja semuanya. Ya Boleh ya. Nah, ya udah, ya udahlah. Mm-mm. Ya udahlah. Sebutin semua Bu Anita. Yang gampang itu Sohihuna lah. Jamak Iya. mudzakkar salim. Hahun nah. ya. Hahun. ثم هناك الكلمة بعدها متزوج. ما جمع متزوج ini paling mudah seharusnya Ibu. Karena tanpa membuka kamus pun Oh juga iya. bisa. Tazawijun. Nah, tinggal ditambah waw dan nun. Un ya. Karena begini Ibu sekalian di sana, kalau isim fa'il yang diawali mim, isim fa'il diawali mim itu pasti menunjukkan berakal dan bentuk jamaknya pasti bisa menggunakan bentuk jamak mudzakkar salim. Bakar salim. Mudarris, mudarrisuna. Suna. Muallim, muallimuna. Itu kan Ibu. Iya, Ustaz. Berarti ini mutazawijuna gitu. Naam, Mm-mm. mutazawwijuna. Nyari mumet juga nggak ketemu nih Ustaz. Malam nih enaknya makan Indomie abis ini. Astagfirullah. Iya benar saya Anita. makan nasi 2 suap. Ceritanya Langsung udah kulit langsung agak. nggak usah diet kode gini. Mutazawijuna. Oke. Sijuna. Oke. Berikutnya Ini Mas sekalian. apa Oh, nih? di sana berikutnya Om. Hizbun. Hizbun. Hizbun yang semalam tuh. Naam, hizb. Azhabun ya bisa Ustaz ya. Ahzab. Ahzabun. Ahzab. Naam, hizbun, ahzab. Mana di sana? Ahzab. Hizbun. Ada nggak? Nomor 6 Om. Nomor 6. Hizbun, ahzab. Ahzab. Al-jamaah fiha quwwah wa salabah. Ahzab. Ahzab. Kullu qawmin tashakalat ahwa'uhum wa a'maluhum. Intinya kelompok lah. Hizb, Yes. ahzab. Mazhab. ثم imam. Ma jam'u imam? Akmatun. Mada? Mam. Akma. Imam. Imatun ya bisa ya. Umam. Aimmatun. A'immah. A'immah. Aimmah. Atau kalau dimudahkan lafadznya jadi ayimmah. Aimmah. Aimmah. Bisa pakai hamzah, itu yang lebih banyak Iya, diterapkan, Ustaz. digunakan. A'immah. Atau pakai ya ayimmah. Aimmah. A'immah. Persatu langsung bareng. Imam a'immah. Faqanalah jami'an. Imamun. Kemudian di sana kok masih ada dakhaltu 'alal mudir. Di sana masih kalian ada contoh jumlah dakhaltu 'alal mudir. Makna dakhala 'ala itu artinya adalah memasuki ruangan artinya. Makanya di sana ya, maknanya dakhaltu maktabal mudir wa huwa fihi. Termasuk juga di dalam Al-Qur'an disebutkan juga istilah dakhala 'ala ketika Nabi Zakaria di dalam surat Ali Imran. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Ayat 37. وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. دخل عليها, jadi maksudnya adalah Nabi Zakaria memasuki ruangannya Maryam. Ketika itu kan Maryam itu anaknya Imran. Imran itu adalah ulama yang menjadi imam di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ketika itu kan orang Yahudi gitu ya. Jadi ulamanya Yahudi yang menjadi imam ketika itu adalah Imran, orang soleh. Imran kemudian mempunyai anak Maryam ini, dan Zakaria ini, Nabi Zakaria adalah temannya Imran. Nabi Zakaria adalah temannya Imran. Dan sepeninggalannya Imran, ketika Imran meninggal, Nabi Zakaria mengasuh anaknya yaitu Maryam itu tadi, mendapatkan hak asuh dan juga sekaligus juga
melanjutkan tugasnya Imran sebagai imam di Masjidil Aqsa. Faqallahu jami. Itu diberi gaji. Kullama dakhala 'alaiha. Jadi dakhala 'ala itu artinya memasuki ruangan. Gitu ya, bukan? Ya, kalau mudir. Dakhaltu 'ala al-mudir maksudnya saya memasuki ruangan kepala sekolah. Fahuwa fi. Baik, sama aqama as-shalah. Aqama itu adalah fi'lun madin dengan tambahan huruf hamzah di depannya. Aslinya qama yaqumu ditambah satu huruf jadi aqama yuqimu. Aqama yuqimu. Itu fi'lul mudhari'nya yuqimu, kemudian fi'lul amrnya aqim. Aqimis salata liduluki syamsi. Aqim, tegakkanlah. Kalau qama yaqumu artinya berdiri. Kalau aqama yuqimu artinya menjadikan berdiri atau mendirikan atau menegakkan. Gitu ya, bukan? Ya. Zayyid. Hal min soal umahat? Masih ada lagi ternyata. Mal farqu bainal 'abd wal 'ubaid? Mada tusamma sighatul 'ubaid fi sharf? 'Abd dan 'ubaid. Bedanya apa? Kalau 'ubaid itu ism musaghar. Kalau 'abd itu lebih besar daripada al-'ubaid. Al-'abdu akbaru min al-'ubaid. Mada tusamma sighatu 'ubaid? Al-'ubaid itu namanya apa disebutnya kaidahnya? Gor ya? Ism musaghar. Kaidahnya kaidah at-tasghir. Seperti jabal, jubail, rajul, rujail, nahrun, nuhair. Kitab, kutayyib. Wafaqanallah jami'an. Hal intahayna? Wah, masih ada juga di belakang. Astagfirullah. Mana Ustadz mau diapain lagi? Kita sebutkan dulu saja nampaknya. Kita sebutkan dulu saja namanya apa nih Bu sekalian. Halas Ustadz, halas. Sabar Ibu ya, untuk absen dan saya minta maaf Ibu sekalian. Ini sampai malam lagi, sampai jam 10 seharusnya kita setengah jam yang lalu sudah selesai, tapi ini molor lagi. Sabar Ustadz. Saya minta maaf Ibu sekalian. Ana jauhan. Lapar ya. Lumayan 3 SKS. Indomie 3 nih, Bu Anita 2 nih Indominya nih. Iya, ini saya kalau ikutan yang seminar webinar nih udah dapat berapa SKP ini udah. Untuk halaman terakhir, insya Allah kita baca di pertemuan berikutnya saja Mas sekalian. Ya. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita juga akan masuk ke bab baru, insya Allah bab 3 nanti. Ya. Dan saya minta tolong Mas sekalian, saya minta tolong kalau bisa nanti dihafal mufradat di bab 3 dan nanti dibuatkan di grup saya. Nah, iya. Iya, bab 3 berarti lanjut ke 3 dulu. Nah, kita lanjutkan ke bab 3 dulu. Bab 3 itu bahas sorof. Nanti setelah itu mungkin kita baru ke bab 1 insya Allah. Gitu ya. Assalamualaikum. Hal min soal qabla an nakhtim? La yujad. La yujad. La yujad. Baik, in kana la yujad fa naktafi bihadzal qadar. Saya sekali lagi minta maaf Ibu sekalian. Apa? Tapi mungkin ini untuk di awal saja karena ini untuk pengenalan dan pertama kali kita mempraktekkan membuka kamus kan Ibu ya. Iya Ustaz. Harapannya nanti ke depannya mungkin sudah lebih terbiasa, lebih banyak lagi. Karena mungkin akan kita temukan latihan setiap bab nanti akan ada latihan-latihan seperti itu. Iya, karena saya juga pusing bacanya itu huruf gundul dan tulisannya kecil-kecil. Mungkin lain kali kalau mau buka kamusnya di laptop aja biar gede. Betul, Ustaz. Kenapa Ustaz? Buka kamusnya di laptop. Zoom-nya di HP gitu. Jadi gede tulisannya. Iya sih Ustaz tadi. Nanti deh coba. Nggak pakai kacamata juga. Tambah kecil ya tulisannya. Iya. Namanya juga udah ujur. Ya, setelah orang afwan sekali lagi kita minta maaf. Kita cobakan sekalian semoga akan kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah.
Semoga Allah selalu Amin. memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan Amin. kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya dan juga kepada orang-orang kita sayang. Amin. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita sendiri pun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba yang soleh dan solehah, dan semoga terlahir dari mereka termasuk anak-anak. Semoga Amin. Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Amin. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Amin. Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin kita. Semoga Allah Amin. mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Amin. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Amin. memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustada'afin wal mujahidin fi Filastin. اللهم Amin. انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم Amin. انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. اللهم انصر المجاهدين وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جريحهم وأطعم ضياءهم واسقي عطاشهم وارحم أراملهم ويتاماهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن نصرهم ومن عاونهم يا قوي يا متين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakallahu khairan. Allah.